Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa hafizakumullah. Kita tahu bahwasanya di bulan suci ini kita ditekankan untuk menambah intensitas ibadah kita dibandingkan dengan bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Lalu kemudian banyak yang bertanya, lalu gimana ketika seorang wanita dia tengah datang libur bulanan, tengah datang haid atau uzur apapun itulah, misalkan dalam kondisi nifas atau apa, apakah orang-orang seperti ini atau wanita dalam kondisi seperti ini mereka tertutup dari melakukan ibadah-ibadah yang berpotensi memperbanyak pahala? Sama sekali tidak. Maka salah satu tipsnya adalah manakala misalkan ada seorang wanita yang datang di bulan puasa, entah itu di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, atau bahkan di Ashrul Awakhir atau 10 hari yang akhir yang kita ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk berburu Lailatul Qadar, untuk berburu atau menambah ibadah-ibadah kita melebihi daripada hari-hari sebelumnya. Maka bisa disimpulkan, bagi orang yang tengah haid, itu boleh dan sangat dianjurkan melakukan semua hal yang disunnahkan pada orang-orang yang tengah berpuasa, kecuali melakukan puasa. Maka sebenarnya gampang sekali. Ketika seorang yang tengah berpuasa Ramadan ini disunnahkan untuk memperbanyak sedekah, kita ikuti saja. Anda para ibu-ibu atau para mbak-mbak yang kemudian sedang haid, ikut memperbanyak sedekah, misalkan mengadakan buka bersama dengan para yatim, menyediakan takjil, ini juga berbuah pahala. Lalu misalkan ketika orang yang mereka suci bisa melaksanakan tarawih dan lain sebagainya, ibadah-ibadah sholat dan lain sebagainya, bagaimana? Ya karena ini menjadi fitrah bagi wanita semua, kita mendulang pahala atau panjenengan mendulang pahala dengan cara lain daripada orang yang tengah suci. Misalkan ada satu hal yang paling mudah untuk dilakukan dan pasti dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah apa? Memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Masyhur kita ketahui bersama, Rasulullah SAW berkata, "Man shalla alayya sholatan wahidatan." Siapapun orangnya kok bersolawat satu kali saja kepada beliau baginda Nabi, maka Allah akan mensolawatinya, akan membalas solawat tersebut 10 kali. Ingat, dalam redaksi hadis ini adalah man shalla alayya. Rasulullah tidak mentakyin atau tidak menertentukan siapa orang yang baca sholawat. Mau ahli maksiat, mau preman, mau kiai, mau ustadz, mau pedagang, siapapun yang membaca sholawat ini langsung dibayar tunai dan pasti pahalanya sama. Ini mudah sekali, nggak disyaratkan untuk suci. Kita dalam kondisi hadas besar juga boleh membaca sholawat. Dalam kondisi tidak punya wudhu juga boleh. Dalam kondisi panjenengan misalkan kemudian tengah haid atau tengah nifas, nggak ada masalah. Memang kalau bicara masalah adab membaca sholawat itu kita duduk dengan hudurul qalbi, dengan hati yang khusyuk, menghadirkan baginda Nabi ke hati kita. Tapi bukan berarti ini kemudian dilarang membaca sholawat di luar kondisi atau sikap yang seperti itu. Bisa kita di tengah aktivitas sehari-hari kita untuk membaca sholawat sambil masak, sambil ngomong anak, sambil jalan-jalan, bisa terus senantiasa bersolawat di hati kita. Dan solawat yang kita baca, sekali saja solawat dengan redaksi solawat yang paling simpel, misalkan sallallahu ala Muhammad, ini Allah membalas kita 10 kali. Ini saya kira yang paling mudah dilakukan di bulan Ramadan ini bagi orang yang tengah ada uzur atau halangan bulanan, yaitu haid. Atau mungkin bisa dengan memperbanyak istighfar, zikir, dan seterusnya. Yang jelas jangan sampai uzur yang dialami menjadi fitrah para wanita ini kemudian menghalangi untuk ikut mendulang atau berburu banyak pahala di bulan suci ini. Itu tadi dengan cara-cara seperti itu. Perbanyak sholawat, perbanyak sholawat, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, perbanyak sedekah. Pokoknya semua hal yang disunnahkan atau dianjurkan bagi seorang shaim atau seorang yang tengah berpuasa, lakukan hal itu. Insya Allah pahala yang didapat juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.